spreadsheet. Total keseluruhan dihitung dengan menjumlah kolom dari total baris atau dengan menjumlahkan baris total kolom. Yang selanjutnya mekanisme perlindungan. Itu mekanisme ini melindungi data dari penimpaan dan penghapusan data. Yang terakhir ada kontrol pembaruan serentak. Kesalahan dapat terjadi saat dua atau lebih pengguna mencoba memperbarui rekaman yang serentak. Kontrol pembaruan serentak mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna hingga sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna lain. Baik, selanjutnya ada output controls atau kontrol keluar. Pemeriksaan cermat terhadap keluaran sistem memberikan kontrol tambahan atas integritas pemrosesan. Kontrol keluar ini yang meliputi beberapa hal, yakni yang pertama ada tinjauan pengguna terhadap keluaran atau user review of output. Jadi pengguna harus memeriksa keluaran sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwa keluaran tersebut masuk akal dan lengkap dan bahwa mereka adalah penerima yang dituju. Kemudian ada prosedur rekonsiliasi atau biasa disebut dengan reconciliation procedures. Jadi secara berkala semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus disesuaikan dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan berkas atau mekanisme kontrol lainnya. Selain itu, akun buku besar harus disesuaikan dengan total akun pembantu secara berkala. Misalnya, saldo akun kontrol inventaris dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo item dalam basis dan inventaris. Kemudian, selanjutnya ada rekonsiliasi data eksternal atau biasa disebut juga dengan external data reconciliation. Jadi total database harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Misalnya jumlah catatan karyawan di berkas penggajian dapat dibandingkan dengan jumlah total karyawan dalam basis data sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya penambahan karyawan fiktif ke dalam basis data penggajian. Kemudian yang terakhir ada kontrol transmisi data atau yang biasa disebut dengan data transmission controls. Jadi organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Setiap kali perangkat penerima mendeteksi kesalahan transmisi data, perangkat tersebut meminta perangkat pengirim untuk mengirim ulang data tersebut. Next. Yang selanjutnya ada ilustrasi explain predict sales process, yaitu yang dimana pada pemrosesan penjualan kredit untuk mengilustrasikan berapa banyak
ada pengendalian pemrosesan, yaitu sistem membaca catatan header untuk pelanggan dan file inventaris dan memverifikasi bahwa versi terkini sedang digunakan saat setiap faktur penjualan diproses. Batas kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada pengendalian keluaran, yang dimana dokumen penagihan dan pengiriman hanya dikirimkan kepada karyawan yang berwenang di Departemen Akuntansi dan Pengiriman yang memeriksanya secara virtual untuk menentukan kesalahan yang jelas. Next, ada processing integrity control in spreadsheet, yaitu di mana pemrosesan kontrol ini sebagian besar organisasi memiliki ribuan lembar kerja yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, yang misalnya pada artikel tanggal 17 Agustus 2007 di CIO Magazine 1 yang menjelaskan bagaimana kesalahan spreadsheet menyebabkan perusahaan kehilangan uang, mengeluarkan pengumuman pembayaran dividen yang salah, dan salah melaporkan hasil keuangan, yang kemudian spreadsheet yang cermat sebelum digunakan dalam mencegah kesalahan mahal pada semacam ini. Next, Lalu selanjutnya ada recovery and resumption of normal operation atau pemulihan dan kembalinya operasi normal. Nah, kontrol pencegahan yang dibahas di bagian sebelumnya itu dapat minimalkan tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan resiko waktu di sistem. Nah, kerusakan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia dapat menyebabkan data tidak dapat diakses. Prosedur pencabutan data ini adalah prosedur pencadangan data dirancang untuk menangani situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data terkait telah rusak akibat kegagalan perangkat keras atau masalah perangkat lunak atau juga kesalahan manusia. Nah, tetapi sistem informasi itu sendiri masih berfungsi. Ada beberapa prosedur pencadangan yang berbeda. Nah, pencadangan penuh adalah salinan persis dari seluruh basis data. Nah, pencadangan penuh memakan waktu yang jadi sebagian besar organisasi hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu dan melengkapinya dengan pencadangan parsial secara harian. Nah, pencadangan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu adalah yang pertama pencadangan incremental, di mana melibatkan penyalinan hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir, menghasilkan serangkaian file cadangan incremental yang masing-masing berisi hasil transaksi satu hari. Lalu yang kedua ada cadangan diferensial, di mana menyalin semua perubahan yang dibuat sejak cadangan penuh terakhir. Dengan demikian, setiap berkas cadangan diferensial baru berisi efek kumulatif dari semua aktivitas sejak cadangan penuh terakhir. Nah, akibatnya, kecuali untuk hari pertama setelah cadangan penuh, cadangan diferensial harian memerlukan waktu yang sangat lama daripada cadangan incremental. Selanjutnya, pencadangan dalam bagian-bagian dari file itu atau basis data yang telah diperbarui sejak pencadangan terakhir adalah proses deduplikasi, di mana bekerja dengan membagi file atau basis data menjadi potongan berukuran seragam. Setiap potongan ini di-hash dan dinilai hash potongan tersebut dibandingkan dengan nilai hash dari semua potongan dalam file hash dari pencadangan sebelumnya. Prosedur pencadangan yang digunakan beberapa salinan cadangan yang harus dibuat. Nah, satu salinan dapat disimpan di lokasi untuk digunakan jika terjadi masalah yang relatif kecil seperti kegagalan hard drive. Jika terjadi masalah yang lebih serius seperti kebakaran atau banjir, semua salinan cadangan yang disimpan di lokasi kemungkinan akan hancur atau tidak dapat diakses. Nah, oleh karenanya, salinan cadangan kedua perlu disimpan di luar lokasi. Nah, file cadangan ini dapat diangkut ke lokasi penyimpanan jarak jauh, baik secara fisik atau secara elektronik. Penting juga untuk berlatih memulihkan sistem dari cadangan secara berkala, memverifikasi bahwa prosedur pencadangan berfungsi dengan benar, dan bahwa media cadangan dapat berhasil dibaca oleh perangkat keras yang digunakan. Nah, tujuannya adalah untuk memungkinkan
memungkinkan pemulihan data jika salinan asli tidak dapat diakses. Akibatnya, pencadangan hanya disimpan untuk jangka waktu yang relatif singkat. Misalnya, banyak organisasi hanya menyimpan cadangan selama beberapa bulan. Perhatian khusus perlu diberikan pada pencadangan dan pengarsipan email karena telah menjadi tempat penyimpanan penting perilaku dan informasi organisasi. Email seringkali berisi solusi untuk masalah tertentu. Email juga seringkali berisi informasi yang relevan dengan tuntutan hukum. Pemulihan dan perencanaan kelangsungan bisnis ini, pencadangan dirancang untuk mengurangi masalah saat satu atau beberapa file atau basis data rusak karena perangkat keras, perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Nah, rencana pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis dirancang untuk mengurangi masalah yang lebih serius. Organisasi dapat memilih untuk membangun hot site atau cold site mereka sendiri, atau mereka dapat membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk penggunaan fasilitas tersebut. Menggunakan situs pihak ketiga lebih murah, tetapi ada risiko tidak tersedia saat dibutuhkan. Dan sebagian besar penyedia hot site dan cold site mempromosikan kapasitas mereka secara berlebihan dengan asumsi bahwa pada suatu waktu hanya beberapa klien yang perlu menggunakan fasilitas tersebut. Next. Pemulihan dan kembalinya operasi normal, kontrol pencegahan yang didorong sebelumnya dapat mengoptimalkan, tapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan resiko waktu di sistem. Kerusakan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia dapat menyebabkan data tidak dapat diakses. Misalnya, perangkat RAID dapat mengalami kegagalan besar yang membuat semua drive tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya manajemen senior perlu menjawab dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, berapa banyak data yang bersedia kita buat ulang dari dokumen sumber jika ada, atau berpotensi hilang jika tidak ada dokumen sumber. Yang kedua, berapa lama kita dapat berfungsi tanpa sistem informasi kita. Ketika masalah terjadi, data tentang semua hal yang telah terjadi sejak pencadangan terakhir akan hilang, kecuali jika dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem. Dengan demikian, jawaban manajemen untuk pertanyaan pertama menunjukkan tujuan titik pemulihan atau RPO organisasi, yang merupakan jumlah maksimum data yang bersedia dimasukkan kembali atau berpotensi hilang oleh organisasi. RPO berbanding terbalik dengan frekuensi pencadangan. Semakin kecil RPO yang diinginkan, semakin sering pencadangan perlu dilakukan. Jawaban untuk pertanyaan kedua, menentukan tujuan waktu pemulihan atau RPO organisasi, yang merupakan waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk memulihkan sistem informasi setelah bencana. Dengan demikian, RPO merupakan namanya waktu yang bersedia digunakan organisasi untuk mencoba berfungsi tanpa sistem informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.